ketakutan, keadaan dimana kita tuh takut kehilangan berita, kita takut kehilangan informasi, kita takut ketinggalan tren gitu. Jadi ngebuat kita tuh dampaknya itu bisa sampai kita stres, sampai depresi, dimana kita akan bandingin hidup kita sama orang terus. Kalau kita udah tahu diri kita ini siapa, kita berharga di mata Tuhan, ya kita nggak akan punya waktu untuk membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain lah. Ya kan? Jadi kuncinya emang ya harus kita nih, cara berpikir kita harus dibenerin. Shalom Sobat Tiwasi, ya berjumpa lagi dengan kita di tiwasi.tv ya. Hari ini saya bersama ditemani nih ngobrolnya bareng seorang yang luar biasa, yes, Catherine ya. Cat, silakan perkenalkan diri sama anak-anak Tiwasi di rumah mungkin. Hai teman-teman. Nama aku Catherine, aku mahasiswa, sekarang udah semester 8, lagi ngerjain tugas akhir. Terus apa lagi ya? Ya lagi skripsian lah intinya, lagi makanya doain supaya aku cepat lulus. Pelayanan, oh ya pelayanan di FJ Falas, terus juga ada iCare di College Karawaci. Luar biasa ya. Luar biasa. Apa ya? Semua Mobile ya. Jadi FOMO ini lagi happening banget, dibahas di mana-mana ya. Gak hanya di Indonesia tapi sampai di luar negeri juga. Kemarin waktu nyiapin bahannya Bang Andre nyari-nyari tentang FOMO kan. Dan ternyata yang bikin ulasan itu dari berbagai negara, banyak gitu ya. Ternyata orang-orang sedang banyak yang mengalami yang namanya gejala FOMO. Dan kalau kita lihat dari datanya nih, katanya yang paling banyak kena FOMO itu adalah orang-orang milenial. Milenial itu generasi X dan generasi Z lah. 85 ke atas gitu. Sampai yang lahirnya tahun 2000. Ya, berarti kita masuk dong ya. Kita generasi Y sih sebenarnya. Z. Kalau yang di atas kita tuh Y. Jadi milenial lah pokoknya. Lebih cenderung terserang untuk yang namanya FOMO ini gitu. FOMO sendiri adalah singkatan dari fear of missing out. Ya, perasaan takut ketinggalan informasi, berita, tren dan sebagainya. Kayak gitu. Catherine sendiri tahu nggak? Pernah dengar nggak istilah FOMO ini? Pernah. FOMO sendiri, fear of missing out, itu udah sering juga kedengeran di YouTube, di media sosial gitu. Kalau untuk aku sendiri sih ya beda tipis sih sama Bang Andre tentang ketakutan, keadaan dimana kita tuh takut kehilangan berita, kita takut kehilangan informasi, kita takut ketinggalan tren gitu. Jadi ngebuat kita tuh dampaknya itu bisa sampai kita stres, sampai depresi, dimana kita akan bandingin hidup kita sama orang terus. Catherine sendiri pernah nggak ngalamin yang namanya FOMO ini? Kalau aku sih puji Tuhan, maksudnya bukan di skala yang sampai aku depresi gitu ya, bukan yang sampai aku stres kayak aduh gue mesti gimana gini gitu, enggak. Cuman maksudnya pastilah dialamin anak-anak muda gitu, apalagi SMA, kuliah gitu, atau mungkin SMP, aku nggak tahu. Apalagi dengan adanya media sosial, di Instagram kita bisa melihat banyak orang-orang selebgram atau artis, cilik dan lain-lain. Itu mungkin kayak ngelihatnya, kok hidupnya enak terus gitu. Atau misalnya kok dia ada HP yang baru keluar, kok dia bisa langsung beli gitu kan. Kok kayaknya kita ketinggalan tren banget gitu. Yeah. Jadi paling ya kayak ngelihat gitu itu doang sih. Cuman kalau misalnya sampai bikin stres gitu ya puji Tuhan belum pernah yang sampai stres gitu karena ketinggalan informasi. Kalau misalnya Bang Andre gimana kira-kira, pernah ngalamin? Pernah banget. Dan ini pengalaman yang berharga bagi Bang Andre sendiri ya. Jadi dulu waktu baru-baru pertama kerja itu kan udah nerima salary lah, gaji sendiri gitu kan. Dan itu menurut Bang Andre itu cukup besar. Jadi kayak ada kaget dong. Oh, gajinya gede ya gitu. Kemudian ya punya resourcesnya kan, dan FOMO pula. Jadi misalnya ada orang beli ini, pakai ini, kok kayaknya gue pengen deh pakai kayak gitu. Akhirnya beli gitu kan. Kok orang bisa beli ini deh. Oh, akhirnya gue beli. Orang-orang kok pada traveling ya? Yeah. Kok traveling itu kan dulu kan kayak jadi orang ngatur feed Instagram itu kan traveling nih di gunung ini, di biar pantai ini, gitu. Biar bagus gitu. Estetik. Terus terang Bang Andre pernah ngalamin itu, gue pengen nih posting gue lagi traveling gitu. Akhirnya traveling ya kan,
akhirnya pergi ke sana ke sini, traveling, ngabisin duit gitu. Akhirnya pengeluaran itu jadi lebih besar daripada pemasukan. Akhirnya Bang Andre nggak punya tabungan, nggak punya simpanan pada saat itu ya kan. Pokoknya uangnya nguap gitu aja. Itu yang pertama ya kan, bahayanya FOMO. Yang pengalaman lah tentang fear of missing out ini. Dan yang kedua procrastination. Apa tuh? Gejala ini sih, gejala bukan stres ya. Mental health lah yang nyerang kebiasaan kita gitu. Kita jadi suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi Bang itu orang kepo. Jadi pada saat itu punya HP yang canggih ya kan. Semua berita ada ya kan, punya laptop, punya apa. Jadi kecenderungan untuk terus gali informasi. Nah, gali informasinya bukan gali informasi yang penting ya, yang kayak apa sih yang lagi ngetren, gosip-gosip yang nggak penting. apa yang lagi ngetren sekarang gitu. Akhirnya cari-cari informasi terus. Si ini lagi apa ya, si ini lagi apa ya. Pokoknya kepo, pengen tahu semuanya gitu. Ditambah lagi kan Bang Andre punya sedikit ini ya jiwa yang pengen tahu lah gitu. Jadi akhirnya wah ini lagi apa, ini lagi apa. Akhirnya perasaan ingin tahu itu lebih besar daripada perasaan tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan. And then banyak pekerjaan terbengkalai karena ditunda-tunda. Sampai pada saat itu atasan Bang Andre marah dan negur Bang Andre. Tapi bisakah FOMO-nya tiba-tiba berubah kayak gitu? Enggak. Jadi bayangin, banyak tekanan nih. Tekanan dari atasan, lo harus kerjain ini, tapi ada perasaan yang nggak bisa ninggalin informasi itu loh. Aduh, aku nggak bisa nih, nggak pegang HP nih. Kayak penting banget. Padahal sebenarnya nggak terlalu penting juga gitu. Kayak, aduh, aku harus lihat nih, apa nih pesan yang masuknya apa gitu. Jadi benar-benar parah lah pada saat itu, sampai benar-benar depresi sih. Sampai stres serius, sampai nggak bisa tidur, sampai mau ke kantor takut. Dan itu pernah ngalamin di tahun 2016 kemarin. Bahaya sih fear of missing out ini. Jadi sebenarnya emang FOMO ini sendiri bukan hanya kayak orang lagi kuliah atau misalnya kalian lagi SMA, tapi sampai kerja pun bisa tetap ngalamin itu ya. Bisa. Berarti kayak semua umur pasti bisa. Bisa banget. Semua orang, semua kalangan, semua lapisan itu bisa ngalamin yang namanya FOMO. Jangan kira orang yang hidupnya udah enak nih, dia kaya, dia pekerjaannya bagus, sekolahnya bagus, nggak bisa FOMO. Bisa. Selalu ada objek pembanding, ya kan? Selalu ada orang yang bisa kita lihat di atas gitu. Dan akhirnya kita ngerasa, wah gue harus seperti dia, gue harus seperti dia, kayak gitu. Setuju. Nah katanya, Kat, salah satu yang bikin, sebenarnya FOMO-nya dari dulu udah ada nih. Dari zaman dulu ngerasa ketinggalan zaman, ngerasa takut ketinggalan informasinya, sebenarnya dari dulu udah ada. Karena kayak yang kita bahas tadi ya, pada dasarnya manusia emang pengen tahu dan gak mau ketinggalan gitu ya. Tapi yang bikin FOMO ini jadi kayak gejala sosial yang sedikit, yang lumayan parah adalah sosial media. Iya. Menurut aku sih ya aku setuju sih. Maksudnya sosial media sendiri kayak Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, apalagi TikTok sekarang yang lagi hits gitu kan. Itu kayak nge-trigger kita seakan-akan, oh kalau lu nggak buat TikTok di masa-masa orang lagi TikTok kan, oh lu ketinggalan zaman gitu. Atau misalnya ya apalagi zaman-zaman masa pandemi gitu kan, orang-orang pada sibuk bikin TikTok kayak gue. Iya. Orang-orang seakan-akan ada tekanan dari society kita harus main TikTok juga, harus ngikutin TikTok gitu juga. Padahal sebenarnya tapi selama kamu happy aja, selama nggak ada tekanan, selama emang ngerjainnya tuh seneng gitu ya, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya itu sampai buat stres, oh gue harus buat TikTok juga walaupun gue nggak suka gitu kan, atau gue harus buat video walaupun gue nggak suka, nah itu kan nggak bagus gitu. Nah itu yang tadi kayak Bang Andre bilang, itu bisa buat sampai depresi, sampai stres, dimana tekanan-tekanan sosial yang sebenarnya kita nggak perlu alamin gitu, kita nggak perlu pikirin kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan salah sosial medianya sih, tapi mungkin itu nge-trigger kita sih, nge-trigger rasa tadi yang FOMO itu, takut ketinggalan berita tadi sih. Menurut aku sih itu. Kalau menurut Bang Andre gimana? Iya, bener banget. Tergantung usernya, ya kan, tergantung penggunanya sih memang dalam menggunakan sosial media ini. Kadang emang kita kayak mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Ya nggak sih? Kayak, aduh, kok gue nggak ini ya? Kok gue nggak ikut gitu ya? Iya, kok aku nggak ikut ya? Kok aku nggak punya TikTok ya? Kok aku nggak punya Twitter ya? Apa nih yang dibahas nih? Di Instagram lagi rame apa nih? Kok aku nggak tahu ya gitu? Sebenarnya gini, iya kenapa sih kalau lu nggak tahu? Iya betul. Emang kenapa nggak salah juga gitu kan? Kalau lu nggak tahu kenapa gitu? Iya.
Emang dunia runtuh ya kalau nggak lu tahu. Apalagi kalau beritanya nggak penting-penting banget. Yes. Kadang kayak banyak nih kalau misalnya kayak sosial eksperimen gitu kan. Orang-orang nanya nih sama anak-anak, orang-orang yang ada di jalan gitu ya. Maksudnya orang-orang yang sedang melakukan aktivitas lah. Ditanya tentang pengetahuan umum. Contohnya, lu tahu nggak wakil presiden kedua siapa? Lu tahu nggak presiden keempat siapa? Dan mereka pada nggak tahu ternyata. Taunya. Tapi ketika tanya nama YouTuber, apa semua pada tahu sebenarnya. Nah sebenarnya rasa ingin tahu itu bagus kan. Cuman yang harus kita taruh itu ya di mana gitu. Rasa keinginan tahuan kita itu harusnya kita arahkan kemana. Jangan hal-hal yang sebenarnya sama sekali nggak membangun kayak gitu. Ya makanya kayak tadi cerita ya pernah ngalamin itu sih. Jadi emang tergantung usernya sih. Setuju. Menurut Jadi memang benar banget kayak gimana. Lanjutin aja nggak apa-apa. Jadi menurut lo Kat, apa sih yang harus kita lakukan nih sebagai pengguna sosial media? Pengguna ya. Bagaimana sih supaya kita bijak dalam menggunakan sosial media? Oh, sebenarnya aku nggak expert di bidang ini sih. Cuman maksudnya untuk aku sendiri, karena tadi balik lagi sosial media itu nge-trigger kita gitu ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya pada faktanya sosial media itu kan sebenarnya ngebantu kita. Awalnya dibuat Facebook itu pasti untuk ngebantu orang-orang nge-connect-in nih orang-orang yang nggak kenal atau orang-orang yang dari luar kota untuk bisa kenal satu sama lain gitu. Terus namanya juga sosial, orang bersosialisasi tapi secara secara canggihnya lah sekarang lewat internet gitu kan. Tapi lama kelamaan justru itu dan sebenarnya nggak apa-apa gitu kita berbagi cerita, orang-orang berbagi kehidupan. Namanya juga orang bagi hal-hal di sosial media pasti yang bagus-bagus dong, yang positif gitu, yang mereka merasa mereka seneng gitu, mereka share di sosial media gitu. Nah tapi dengan adanya sosial media itu jangan sampai sosial medianya itu yang ngontrol kita gitu. Jadi kita harus belajar untuk punya penguasaan diri di mana kita bisa ngontrol apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi. Jadi bukan kita nggak bisa nyalahin, oh Instagramnya gini, kita nggak bisa nyalahin Facebooknya gini gitu. Tapi yang bisa kita kontrol itu diri kita. Karena sampai kapanpun, mungkin nanti sampai kita kuliah, kerja, terus and then sampai kapanpun itu sosial media and then teknologi pasti terus berkembang gitu kan. Kita nggak bisa terus nyalahin perkembangannya gitu. Justru kita harus belajar untuk ngontrol gitu. Bahwa nanti semakin berkembang, gimana caranya kita ngontrol sosial media tersebut. Jadi benar yang kata Bang Andre tadi bilang, itu tergantung usernya gitu. Jadi bukan tergantung sosial medianya gitu. Nah kalau menurut Bang Andre, aku juga pernah dengar nih Bang, katanya salah satu caranya itu adalah mungkin untuk mengurangi trigger tersebut mungkin dengan cara menguninstall Instagram atau menguninstall TikTok gitu. Nah menurut Bang Andre itu ngebantu banyak nggak atau misalnya itu hanya sekedar pelarian? Nothing at all, enggak sama sekali. Ya berarti. Enggak sama sekali. Gini, tadi kan permasalahannya di user, di pengguna, iya kan? Gini. Kalau misalnya ada pisau yang dipakai untuk ngebunuh orang, apakah yang kita buang pisaunya, yang kita hukum pisaunya? Orangnya dong yang dihukum karena dia tidak menggunakan pisau itu dengan baik gitu ya. Dia salah menggunakannya. Nah begitu juga dalam bersosial media. Ketika kita menginstal sosial media, ya oke lah, lu nggak akan pakai sosial media, tapi cara berpikir lu tetap sama. Yes. Asernya tetap sama, penggunanya tetap sama, nggak berubah. Jadi emang yang harus diubah itu kita dulu nih, cara berpikir kita. Ya. Jadi cara berpikir kita kalau udah bener, apapun yang kita gunakan bisa jadi bener, ya kan? Mau pakai pisau ya untuk masak, sosial media ya benar-benar untuk bersosial dan sebagainya. Jadi yang diperbaiki terus kita dulu nih, jangan kita kasih punishment ke sosial media, jangan nyalahin keadaan. Kadang orang juga nyalahin kemajuan teknologi yang lu bilang tadi kan, nggak bisa dong kita nyalahin teknologi, ya kan? Karena dunia ini terus berkembang, ya kita juga harus ngimbangin itu. Dan sebagai dalam kita ini anak Tuhan juga, kita nggak bisa tutup mata dong dengan perkembangan teknologi, ya kan? Gereja-gereja mati karena apa? Karena mereka tidak berkembang. Banyak gereja-gereja mati di Eropa karena apa? Karena mereka tidak berkembang. Mereka stuck kayak gitu. Jadi emang harus diubah itu, kalau menurut Bang Andre ya, di kitab Roma yang menulis, tetapi janganlah engkau janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Supaya kita tidak serupa dengan dunia, budi kita yang dibaharui. Bukan kita menolak semuanya gitu loh.
budi kita dulu, budi itu berbicara apa sih? Cara berpikir kita, paradigma berpikir kita. Itu dulu nih yang harus diubah. Identitas kita harus benar, ya kan? Value kita harus benar. Kita tahu nih kita ini siapa. Kalau kita udah tahu diri kita ini siapa, kita berharga di mata Tuhan, ya kita nggak akan punya waktu untuk membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain lah. Ya kan? Jadi kuncinya emang ya harus kita nih, cara berpikir kita harus dibenerin. Kayak gitu. Jangan salahin sosial medianya. Betul sih, karena maksudnya aku juga belum 100% yang ngerti gitu ya. Cuman kalau kita tahu value kita, kalau kita tahu identitas kita sama Tuhan, sebenarnya hal-hal kayak gitu seharusnya udah kayak oh ya udah gitu, lewatin aja, biasa aja gitu. Jadi karena kita udah tahu nih identitas gue ya tetap sebagai anak Tuhan gitu. Jadi itu nggak mempengaruhi pikiran kita gitu, yang buat kita jadi tadi yang stres, ada banyak pressure, tekanan gitu dan lain-lain gitu. Jadi aku setuju sama Bang Andre bilang kita harus tahu identitas kita dulu sebagai anak Tuhan gitu ya. Nah Kat, tadi kan lu bilang ya bukan salah kita dong, ya kan? Bukan salah sosial medianya dong, salah penggunanya gitu. Lu sendiri, kan ini ada banyak nih platform sosial media nih kan. Lu sendiri pakai nggak sih semua platform itu? Kan ada Instagram, YouTube, Facebook dan sebagainya. Kalau sebenarnya pakai sih ya, pasti semua berguna dong. Sosial media itu berguna, dari Instagram itu berguna. Facebook sih, Facebook enggak. Facebook udah nggak main lagi. Aku masih ada. Facebook udah nggak main lagi kenapa ya? Karena emang teman-teman udah nggak main Facebook, jadi ngapain juga aku ada di Facebook gitu kan. Nah, terus orang tua semua kayak di Facebook. orang tua semua, nyokap gitu. Facebook udah enggak, Twitter jelas dong. Twitter kan selalu sumber informasi. Sumber informasi. Tiap detik ada informasi baru. Ada informasi baru. Twitter, YouTube pasti. Nah kalau TikTok tuh lebih keseru-seruan aja, lebih ngeliat video-video orang yang kocak gitu terus atau informasi-informasi baru. Jadi tetap masih make sih. Makanya juga sekarang juga apalagi di masa pandemi kita kan udah bosen gitu ya, udah bosen kayak aduh gue nggak tahu mau ngapain lagi gitu kan, buka Instagram, buka YouTube, buka TikTok gitu kan. Jadi sekarang memang lebih ke self control, dimana belajar untuk nyisihin waktu buka media sosial gitu. So manajemen waktunya lah ya. Manajemen waktunya diperbaiki supaya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jangan sampai aku nyediain waktu 1 jam untuk sosial media. Ya, karena 1 jam untuk Facebook, 1 jam untuk Twitter, 1 jam untuk YouTube. Total 8 jam sehari. Karena memang sosial media tuh apa ya, istilahnya kayak bikin kita tuh pengen stay gitu. Apalagi sekarang TikTok ya. TikTok dengan banyak hal-hal bukan yang joget-joget aja, maksudnya banyak hal-hal kreatif di TikTok gitu, kayak kita tuh jadi pengen stay aja di TikTok gitu, nggak pengen nge-scroll itu nggak terasa nggak sih 1 jam? Apalagi tinggal scroll gitu 1 jam kan ternyata? Ya ampun. Beneran 1 jam gitu, jadi emang harus ada pengingat sih kayaknya, untuk ngebantu juga harus ada pengingat gitu, untuk dari diri kita juga bisa gitu. Nah kalau menurut Bang Andre gimana cara ngatasin? Iya, jadi ada banyak ya platform sosial media. Ingat, kita di sini tidak melarang teman-teman untuk pakai bersosial media. Ya nggak apa-apa ya, kita hidup di era modern. Dan sosial media itu memudahkan. Nah tapi kan tadi balik lagi usernya, penggunanya. Jadi benar-benar kita itu harus benar-benar diisi oleh firman. Dan itu nggak cukup sekali. Bang Andre cerita sedikit pengalaman ya. Jadi Bang Andre kayaknya udah tahu lah mengenai yang namanya identitas secara konsep, secara teori udah tahu lah. Sering juga ngajarin kan ke adik-adik TYC dimanapun berada tentang ini nih, konsep diri nih kan, gambar diri nih. Tapi ada masa dimana Bang Andre juga kecolongan, jatuh. Berapa minggu yang lalu gitu ya, waktu WFH, work from home, sendirian di rumah, terus mikir-mikir kayak terus kayak bersosial media, ya FOMO lagi. Loh kok dia baru gini gitu. Iya, dia umurnya, apalagi kalau biasanya orang yang lebih muda dari kita sukses itu kayak tekanan gitu. Wah, dia umur 23 udah ini, apalagi sekarang Bang Andre lagi suka investasi gitu ya. Melihat ada yang namanya Timothy Ronald 20 tahun. Ya kan? Udah jadi miliarder. Wah, ini apaan nih? Anak 20 tahun nih. Jadi kayak FOMO lagi nih. Gue harus ngejar dia nih gitu. Gak bisa nih kalau gue tinggalan kayak gini nih ya kan. Bahkan sampai pernah iri sama orang yang kayak gini. Tuhan, kayak dia bukan anak Tuhan, kayaknya dia orang yang dia tidak percaya Tuhan ya kan. Dengan jelas juga dia bilang bahwa dia agnostik,
Tapi kok hidupnya lurus-lurus aja, enak-enak aja. Enak-enak aja gitu. Iya kan? Balik lagi FOMO, jadi membandingkan diri ke dia, gak mau ketinggalan dari dia, bahkan cenderung iri dan dengki. Dengki ya. Iya, ujung-ujungnya emang iri. Iya, iri kan, sebenarnya iri gitu ya, gak mau ketinggalan kan dari dia. Dan akhirnya suatu ketika waktu Bang Andre tahu itu salah. Gue tahu banget itu salah ya kan. Akhirnya gue berdoa pagi-pagi waktu saat teduh, terus Tuhan ingatkan, lu baca deh ini Mazmur Asaf ya. Mazmur Asaf itu kalau nggak salah Mazmur 79 ya, 79 sampai ini. Dan ketika Bang Andre baca Mazmur Asaf, ternyata isinya itu adalah tentang Asaf yang iri dengan orang-orang berdosa. Langsung kena gitu ya. Langsung kena kayak wow. Ini gue banget nih. Gila nih. ini apa ya? Teguran Straight to the langsung. point gitu ya. Langsung krek gitu, kena. Iya. Ya kan ke ulu hati gitu. Jadi isinya kayak gitu. Asaf bilang, "Tuhan, aku hampir jatuh Tuhan ketika aku membandingkan diriku dengan orang berdosa, ketika kok mereka yang tidak mengenal Tuhan kok hidupnya enak-enak aja." Kira-kira seperti itulah Asaf. Dan tahu nggak lo gini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Nah itu Mazmur Asaf, dari Mazmur Asaf itu kayak gitu. Dan akhirnya Asaf sadar bahwa yang paling berharga dalam hidupnya itu adalah bukan berkat-berkat materi dunia, tetapi ada anugerah Tuhan itu yang paling berharga. Gini Kat, kalau misalnya Bang Andre berdoa pagi-pagi minta hikmat sama Tuhan nih, misalnya Tuhan kasih dong hikmat supaya aku tidak jatuh seperti ini. Terus kalau bisa Bang Andre tidak pernah baca Mazmur Asaf, kira-kira Bang Andre bisa nggak? Kira-kira bisa nggak Andre baca Mazmur Asaf? Bisa nggak? Ngingatin gitu? Kalau ngingatin itu kan sesuatu yang udah ada di kepala kita terus kayak diingatin gitu kan. Bisa nggak kira-kira? Enggak, iya kan? Karena Bang Andre sebelumnya pernah nih baca Mazmur Asaf. Jadi ketika ternyata waktu dulu baca Mazmur Asaf itu kayak lewat doang. Oh Mazmur, oh bagus ya Mazmur Asaf. Tapi ketika ngalamin itu bener-bener jadi rema banget. Ya kan? Wah, ternyata setelah diingatkan Tuhan lagi, baca lagi deh Mazmur Asaf. Wah, ternyata ini kena banget di aku gitu. Jadi teman-teman memang harus baca firman setiap hari. Kuncinya tetap balik lagi. Balik lagi baca firman, karena firman Tuhan adalah sumber daripada value kita ya. Identity kita itu letaknya di firman Tuhan itu. Kamu itu berharga, yang paling berharga dalam hidupmu adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain gitu. Anugerah Tuhan itu yang paling berharga. Jadi harus selalu baca firman. Nanti misalnya Bang Andre, tapi aku nggak ngerti baca firman. Bang Andre kan sering ngomong gitu ya. Aku kadang ini suka skip. Baca aja. Suatu ketika itu akan jadi rema. Ketika emang ada masa lu membutuhkan kekuatan dari firman tersebut kayak gitu. Jadi jangan lupa baca firman. Ketika kepala kita diisi oleh firman, kita bisa kok. Nanti firman itu yang akan nangkis perasaan-perasaan FOMO tadi, perasaan-perasaan iri tadi, perasaan-perasaan yang dengki tadi sama orang lain itu akan ditangkis tuh. Firman Tuhan yang akan nangkis itu deh, gitu. Setuju banget. Jadi emang ya kadang kan kita mikir ya kenapa ya kayak mesti baca firman tiap hari kan bisa selang-seling aja gitu. Tapi ternyata memang kadang kita butuh firman itu mendadak tiba-tiba gitu juga gitu ya. Dan apa yang udah kita baca sebelumnya bisa aja kita butuhin di masa yang akan datang gitu ya. Jadi tetap kuncinya balik lagi baca firman. Baca firman itu. Setuju. Berubah oleh pembaruan budi kan. Budi kita harus diubah. Diubahnya melalui apa? Ya melalui firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Udah itu aja yang memunculkan iman kita, firman Tuhan itu yang menguatkan kita gitu. Dikala kita mungkin jatuh, dikala mungkin kita ngerasa apa gitu ya, ya kan firman Tuhan yang akan selalu mengingatkan kita kayak gitu. Jadi mau FOMO, mau apa gitu ya, kunci adalah firman Tuhan. Jadi berarti kita nggak boleh tadi tetap ada self control dan kita harus tahu identitas kita di Tuhan. Betul. Jadi Kat, menurut lo kesimpulan dari pembahasan kita hari ini itu apa sih? Ya, FOMO itu kan sendiri berasal dari rasa ingin tahu kita gitu kan, rasa ingin tahu, rasa penasaran gitu. Sebenarnya kalau kita lihat positifnya itu bagus gitu, dimana kita penasaran akan sesuatu, terus kita belajar untuk mencari tahu, apalagi dengan perkembangan teknologi, kita bisa langsung buka Google, Instagram dan lain-lain gitu kan. Cuman karena ada kata-kata fear-nya, ketakutannya itu jadi sesuatu yang negatif, dimana rasa ingin tahu kita tuh jadi berlebihan gitu. Rasa ingin tahu kita tuh jadi berlebihan yang dimana kita nggak bisa ngontrol. Kita takut untuk ketinggalan informasi, padahal sebenarnya
itu nggak apa-apa gitu. Kalau kamu nggak tahu informasi yang sebenarnya nggak terlalu penting dan nggak terlalu berdampak untuk kehidupanmu, ya itu nggak apa-apa sebenarnya. Dan it's okay gitu. Jadi nggak usah ngerasa tertekan atau ngerasa tertekan sampai depresi, stres gitu. Oh, kenapa gua nggak sesuai dengan tren, atau kenapa gua nggak sesuai dengan kemajuan yang ada gitu. Nah, jadi sebisa mungkin sebenarnya tadi balik lagi ke self control, dimana kita harus bisa kontrol diri kita gitu. Jadi pergunakanlah sosial media secara baik dan manajemen waktunya diatur. Kalian mesti buka sosial media itu pas kapan, kalian mesti ngerjain yang lain itu pas kapan gitu. Jadi ya itu tadi sih, lebih ke self control, terus tahu identitas kita sama Tuhan itu seperti apa. Kalau menurut bijak dalam sosial media. Ya, bijak dalam sosial media gitu. Kalau menurut Bang Andre gimana? Iya, ya dari pembahasan kita tadi ya, fear of missing out itu mungkin terdengar asing di telinga kita, tapi sebenarnya itu kita alami. Saya percaya kalau misalnya adik-adik semua, teman-teman semua baca nih gejala-gejala fear of missing out, saya percaya kita semua pernah ngalamin ini. Nggak ada yang nggak ngalamin ini, cuman mungkin tingkatan fear-nya itu beda-beda gitu ya. Ketika kita ngerasa kita harus ngikutin tren, orang bahas apa kita harus bahas itu, orang melakukan apa kita harus melakukan itu, nah itu udah masuk ke dalam kategori FOMO. Dan sebenarnya yang membuat kita bisa jadi FOMO itu lebih cenderung gampang FOMO adalah sosial media tadi. Yes. Jadi kita emang benar-benar seperti betul. Ya? Jadi benar seperti apa yang kata Catherine tadi, bahwa kita yang benar-benar harus bijak dalam bersosial media. Itu sih kuncinya. Dan bagaimana cara bijaknya tadi? Self control, ya kan? Know your identity, know your value, ya kan? Sehingga kita nggak ke-trigger nih dengan informasi yang beredar. Kalau lu pengen tahu, ya cari tahu. Jangan ngerasa lu harus tahu gitu. Yes. Kalau pengen tahu, ya cari jadi orang yang merdeka gitu ya. Jangan dibelenggu oleh, mau ditekan gitu. Ditekan oleh jadi stres, ditekan oleh orang yang sebenarnya semu nggak ada gitu. Ya, jadi kalau pengen tahu, bagus sih kalau misalnya ada tren apa misalnya tentang RUU PKS dulu yang ribut nih. Ya nggak apa-apa, baca itu bagus, itu menambah pengetahuan kita, ya kan. Tapi jangan pula misalnya kalau teman kita beli iPhone 3, kita harus punya iPhone 3. Nah, itu yang jadi salah kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam bersosial media. Kat, lu punya pesan nggak sama teman-teman? Ya, pesan aku untuk kita semua dan untuk aku juga pastinya mulai belajar untuk bagi waktu dengan media sosial dan tetap cari terus nilai diri kita, terus tahu identitas kita dalam Tuhan. Karena kalau misalnya kita udah ngerasa tahu identitas kita nggak merasa kurang gitu. So itu sih. Iya. Bang Andre gimana? Yaitu pesannya. Baca firman Tuhan setiap hari. Yang untuk jadi supaya benteng kita ya, melindungi kita dari perasaan-perasaan seperti itu. Kayaknya itu aja ya. Iya, itu aja. Bahasan kita hari ini. Ya. Udah banyak banget nih. Ya kan? Nah, teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan mengenai FOMO atau punya pendapat lain mengenai FOMO, atau misalnya pengen berbagi link, nih Bang ada link bagus nih pembahasan FOMO, silakan bahas di kolom komentar di bawah ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa please subscribe channel kita ya, supaya kita makin semangat nih. Nggak ada giveaway ya, kayak youtuber gitu ya? Nggak pakai kita ini positif. YouTuber. Oke. Positif konten ya, konten creator ya. Jadi pokoknya di like, di subscribe ya, dan aktifkan loncengnya karena kita bakal kasih banyak sekali informasi kepada teman-teman semua. Oke, itu aja pembahasan kita hari ini. Kat, lu terima kasih banyak udah datang hari ini. Kasih, Bang. Tapi ini bukan akhir dari segalanya ya, Kat ya. Ketika diajak ngobrol lu harus mau nih. Sambil ngopi-ngopi kayak gini ya. Oke, itu aja pembahasan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. See you and God bless you.